Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya jika teman-teman untuk menge-share supaya saudara dan temannya kalian dapat berbagi pengetahuan. Terima kasih. Tanpa banyak bacot, kita langsung saja ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2188. Bab 2188. Vena Roh Sembuh. Jiang Chen, 4 binatang suci, dan 6 pembudidaya kuno menghabiskan bagian yang lebih baik dari 8 jam untuk menghancurkan jalur melalui mana energi formasi terbatas bepergian. Dia memilih untuk meninggalkan fondasi dalam proses. Itu ide yang baik untuk menjaga mereka di sekitar untuk saat ini, kalau ada kebutuhan untuk mereka di masa depan. Itu ide yang bagus untuk menjaga jalan terbuka sebanyak mungkin. Namun, bahkan banyak pekerjaan ini melelahkan setiap peserta. Ini adalah pekerjaan yang sulit bagi kita semua, tertawa Jiang Chen. Ada 6 anjing laut pelengkap, yang mungkin hanya 20 hingga 30% pekerjaan seperti yang kita lakukan hari ini. Tetap saja, aku perlu merepotkan kalian semua ketika saatnya tiba. Petik 2. Tidak ada yang menemukan banyak alasan untuk menolak memberikan bantuan untuk usaha ini. Pekerjaan besar yang mereka lakukan adalah manfaat yang tidak dapat diatasi bagi barang publik, yang ditransfer kepada mereka secara pribadi melalui prosi. Tanpa melakukan semua ini, mereka akan terjebak di Istana Velurium. Energi roh terlalu tipis di tempat lain untuk menopang penanaman para pembudidaya ilahi ini. Dengan demikian, semua orang merasakan urgensi untuk memulihkan pembuluh darah roh. Sekarang setelah simpul segel utama dibatalkan, Vena Roh sudah dapat melepaskan sekitar setengah dari output mereka. Ini memang hal yang sangat bagus. Setelah sekitar 1 bulan, banyak hal aneh mulai terjadi dalam wilayah manusia. Dalam 2 atau 3 hari setelah pencabutan segel utama, banyak pembudidaya normal memperhatikan dengan terkejut bahwa pembudidayaan semakin mudah. Jumlah energi roh yang mereka dapat ambil sangat meningkat. Faksi dan sekte di mana-mana tercengang menemukan ramuan roh di kebun mereka yang tumbuh dengan kecepatan luar biasa, entah kenapa mendapatkan peringkat dalam proses tersebut. Fenomena ini sangat universal, tidak ada ramuan roh yang ingin ditinggalkan. Mereka semua berkembang dengan ganas dalam tampaknya menantang untuk kelangkaan 200.000 tahun terakhir. Beberapa sekte memperhatikan bahwa selain energi roh yang lebih padat di udara, alam rahasia dan harta yang tak terduga muncul secara spontan di banyak tanah suci mereka. Bahkan, segelintir pembudidaya datang pada beberapa yang berbeda dalam rentang hanya 1 hari. Yang paling aneh dari semua, para petani yang mengalami kemacetan di mana-mana menemukan bahwa penghalang yang telah mengganggu mereka selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun tiba-tiba tidak ada lagi. Mereka mampu menerobos setelah hanya beberapa saat dalam meditasi. Seolah-olah para pembudidaya di mana-mana secara bersamaan semua menelan sejumlah pil dan herbal yang menakjubkan. Siapapun yang tidak naik setidaknya 2 kali atau 3 kali selama rentang bulan merasa malu untuk menyapa rekan-rekan mereka. Seluruh wilayah manusia sangat gembira. Kemudian, mereka sedikit terganggu oleh kebahagiaan yang baru ditemukan ini. Bagaimana jika ini semua hanyalah mimpi fana yang akan mereka bangun kapan saja? Mereka tidak mau berurusan dengan kenyataan pahit keberadaan mereka sebelumnya. Gosip terbang dari setiap sudut wilayah. Beberapa mengklaim bahwa para dewa telah memberkati wilayah manusia dengan hadiah dan bantuan ilahi. Yang lain mengatakan bahwa roda nasib berputar ke arah lain, yaitu menjadi lebih baik. Namun yang lain menyombongkan diri bahwa kepemimpinan yang sangat baik dari Tuan Muda Jiang Chen bertanggung jawab. Berbagai merek desas-desus dan desas-desus memenuhi udara. Jiang Chen tetap tidak terpengaruh oleh mereka, alih-alih memimpin gerombolan dewa di bawah komandonya di sekitar tanah untuk mencari simpul segel tambahan. Slip yang ditinggalkan Great Divine Velurium sangat membantu. Lanskap itu banyak berubah setelah 200.000 tahun berlalu, tetapi lokasi umum memungkinkan Jiang Chen dan gengnya menggali situs. Di dalam hati gunung, jauh di bawah danau, tersembunyi di hutan lebat. Segel ditemukan di berbagai tempat. Untungnya, segel yang sebenarnya dari segel tambahan ini jauh lebih sulit daripada pekerjaan yang telah mereka lakukan pada yang utama. Hanya butuh beberapa bulan bagi mereka untuk mencari dan menghapus semua 6. Vena Roh tidak lagi disegel. Energi vital dari zaman dahulu memenuhi udara dengan pembaruan. Bahkan pria yang paling bodoh pun mendeteksi perubahan nyata di udara. Tuan Muda Chen, apakah Anda tidak akan menjelaskan? Saya yakin semua orang bingung dan menebak-nebak alasannya, tawa burung vermilion. Mereka seharusnya bersenang-senang, bukan? Tentu saja, tetapi mereka tidak ragu khawatir bahwa perasaan yang indah ini akan meninggalkan mereka secepat itu tiba. Ya, mengapa tidak menjelaskan? Jiang Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk. Saya kira sudah tiba saatnya untuk itu.
Namun, sama sekali tidak ada alasan untuk membocorkan rahasia pemeteraian. Gagasan Great Divine Velurium mungkin belum digunakan oleh generasi mendatang. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Setelah beberapa bulan menebak dan menduga, Istana Velurium akhirnya membuat pengumuman resmi. Lord Jiang Chen sendiri mengatakan bahwa perubahan dalam domain manusia disebabkan oleh pengaktifan kembali formasi hebat jiwa langit surgawi, yang telah merangsang urat-urat roh dalam proses tersebut. Karena itu, tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang memburuk dalam waktu dekat, selama Vena Roh tetap bebas dari vandalisme, tentu saja. Pada saat yang sama, ia mendesak semua pembudidaya di dunia untuk bekerja sekeras mungkin untuk mengembalikan domain manusia ke keadaan kuno dengan kekuatan dan kekuatan. Keseluruhan domain manusia digerakkan oleh berita ini. Sekarang, setelah pemimpin mereka menyampaikan kepada mereka apa yang mereka anggap kebenaran, kekhawatiran mereka tidak ada lagi. Apa yang tampak seperti mimpi memang sangat nyata, sesuatu yang tidak akan lenyap begitu saja. Semangat memenuhi setiap sudut tanah. Semua sekte memuji dan menyembah Jiang Chen. Bahkan pria yang paling tidak sadar tidak bisa mengabaikan kontribusi Tuan Muda untuk domain manusia. Penampilannya seperti lampu yang menerangi jalan dan masa depan mereka, menghilangkan kegelapan yang telah menyelimutinya selama 200.000 tahun terakhir. Domain manusia akhirnya melihat secercah harapan di Cakrawala. Untuk sementara waktu, posisi dan otoritasnya semakin meningkat. Jiang Chen tidak peduli dengan semua itu. Dia tahu bahwa hal-hal seperti itu fana dan sementara. Kekuatan mentah, di sisi lain, bisa diandalkan selamanya. Akan selalu ada masalah baru dalam wilayah manusia, dan kekuatan luar biasa adalah solusi universal. Comments for Chapter 2188. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2189. Bab 2189. 10 tahun penanaman pintu tertutup. Setelah Vena Roh dipulihkan, domain manusia mengalami periode pertumbuhan yang cepat. Semua orang tahu bahwa ini adalah peluang besar. Dalam gelombang pertama ini setelah pemulihan Vena Roh, para pelopor akan mampu memposisikan diri mereka lebih baik untuk masa depan. Sebagai orang yang berada di jantung seluruh negeri, penguasa wilayah manusia secara alami merasakan hal ini. Bahkan, Jiang Chen sudah bisa mencium aroma permusuhan di udara. Tidak ada yang diarahkan ke dia atau Istana Velurium, tetapi berbagai sekte dan faksi mulai saling bergesekan dengan cara yang buruk. Perselisihan sipil bahwa domain manusia telah bebas dari untuk waktu yang lama mulai muncul kembali. Begitulah sifat manusia yang bertengkar. Jiang Chen menerima semua ini dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak punya niat apapun untuk ikut campur. Untuk sementara waktu, ia berkultivasi di dalam Istana Velurium untuk menghindari interaksi dengan dunia luar. Banyak faksi yang cukup pintar untuk ingin menyusun strategi berdasarkan sikapnya. Karena penghilangannya yang tak terduga, faksi-faksi yang sama untuk sementara tidak memiliki arah. Sikapnya dengan cepat ditafsirkan sebagai izin diam-diam. Beberapa faksi menyatakan secara rahasia bahwa ia membiarkan kelangsungan hidup yang paling cocok terjadi. Persaingan di antara faksi-faksi akan memacu peningkatan timbal balik dalam kekuatan mereka. Ini akan membangun fondasi yang lebih kuat di mana perang melawan setan dapat dilakukan. Ini adalah cara yang luar biasa untuk meletakkan berbagai hal dan menampilkan perilaku buruk dari sudut pandang yang baik. Persaingan dalam domain manusia perlahan memanas dengan cara yang buruk. Jiang Chen tetap tenang dan berada di balik pintu tertutup. Pada tahun ketiga kultivasinya, ia berhasil menembus ke alam ilahi tingkat kedua, membuka satu mata rantai lagi pada meterai rantai dalam kesadarannya. Node tertaut ini terwujud sebagai kenang-kenangan kedua. Tali emas pudar, ikat pinggang yang telah disempurnakan ayahnya untuknya di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia telah memakainya sepanjang waktu, ayahnya tidak pernah mengatakan kepadanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Penampilannya di hadapannya untuk kedua kalinya menuntut agar ia memperlakukannya secara luar biasa. Dia mengira sama seperti Measure of Heaven, sabuk ini juga istimewa. Sama seperti penguasa, ia perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami tujuannya. Jiang Chen yakin bahwa ayahnya punya alasan untuk melakukan semua ini. Dia tidak akan menyembunyikan dua item yang tidak berguna begitu lama. Tahun ke-7 budidaya, dia menerobos sekali lagi. Dia level ketiga sekarang, puncak keilahian awal. Biasanya, meskipun pengalaman dari kehidupan sebelumnya telah memberinya dasar yang kuat dalam kehidupannya saat ini, itu masih tidak akan menghasilkan terobosan tanpa usaha di dunia ilahi. Namun, Amarantin Clouded Fruit menginduksi perubahan transformatif lain dalam dirinya. Sebagai salah satu harta karun terpenting penciptaan di alam surga, dampaknya sangat luar biasa. Selain itu, Jiang Chen secara kebetulan adalah salah satu dari orang-orang yang tahu cara terbaik untuk memanfaatkannya.
Semua alasan ini memuncak dalam kelancaran kultivasinya. Namun, dia tidak mendorong setelah mencapai alam ilahi tingkat ketiga. Tidak ada artinya mengejar kecepatan dalam keilahian. Bahkan para jenius terpintar di alam surga mempraktikkan kehati-hatian setelah mencapai keilahian. Dao surgawi itu adil, dan menuntut keseimbangan dari semua yang berjalan di jalannya. Mempercepat kultivasinya dengan cara yang intens dan intens hanya akan menarik kesengsaraan ilahi kepadanya. Itu adalah bencana yang ditakuti setiap dewa dengan alasan yang sangat baik. Para dewa lebih suka melawan dewa-dewa lain, bahkan sampai mati, daripada menanggung kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ini memiliki terlalu banyak perbedaan. Kadang-kadang, mereka hanya kemalangan kecil yang menghilang segera sesudahnya. Di lain waktu, mereka dapat menyebabkan kematian dewa dan semua orang di sekitarnya. Setelah hidup lebih dari 1 juta tahun di pesawat surga, Jiang Chen tahu betul bahayanya. Setelah itu, tautan lain menghilang dari segel rantai. Jadi ini aturannya. Setiap kali naik satu level, segel rantai akan membuka salah satu tautannya untuk menghasilkan harta yang terlindungi di dalamnya. Kali ini, dia menerima cermin. Sekali lagi, itu adalah peninggalan masa lalunya yang digunakan dengan baik. Cermin itu memiliki permukaan yang aneh dan desain klasik. Ini adalah artefak berharga lainnya, tidak diragukan lagi. Penggaris, ikat pinggang, dan cermin. Kenang-kenangan duniawi dari kehidupan sehari-hari di masa lalu perlu diperlakukan lebih serius. Setelah menghabiskan periode berkomunikasi dengan 3 item, Jiang Chen yakin tentang nilai mereka. Namun, bagaimana tepatnya menggunakannya adalah masalah lain. Mungkin dia membutuhkan kesempatan untuk memicu kekuatan mereka. Sebelum pemicu yang diperlukan terjadi, ketiga item ini akan sangat biasa dan tidak berguna baginya. Dia tidak akan menyerah dulu. Karena dia berada di balik pintu tertutup, dia menjadi terobsesi dengan gagasan untuk sepenuhnya memahami rahasia 3 harta karun. Dia yakin ayahnya telah melakukan sesuatu pada mereka untuk menyegel kekuatan mereka, melalui formasi atau rune, mungkin. Selama dia bisa membuat satu harta karun menyerahkan misterinya, dia bisa menggunakan pola itu untuk mengakses ketiganya. Jiang Chen mencoba yang terbaik untuk mengingat detail waktu yang dihabiskan ayahnya bersamanya. Beberapa hal kecil yang terkubur dalam sejarah mungkin bisa menginspirasi dia, atau setidaknya memberinya petunjuk untuk diikuti. Comments for Chapter 2189. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2190. Bab 2190. Harta karun mundan yang dipalsukan. 3 tahun lagi berlalu. Itu adalah tahun ke-10 sejak Jiang Chen memasuki kultivasi pintu tertutup. Sejak kenaikan ke alam ilahi tingkat 3 tahun lalu, dia menghabiskan hari-harinya mempelajari 3 benda dari kehidupan masa lalunya, selain menyempurnakan obor Velurium Agung. Suatu hari, dia mengingat sesuatu dari masa lalu, sebuah percakapan dengan ayahnya tentang berbagai metode penyempurnaan item. Dia samar-samar ingat ayahnya memunculkan teknik yang disebut pura-pura biasa. Kepura-puraan pura-pura, apakah ayah memperbaiki 3 item ini dengan teknik ini? Gagasan itu terlintas di benak Jiang Chen, memicu antusiasmenya. Mungkin saya berada di jalur yang salah selama 3 tahun terakhir. Saya pikir ayah mengaburkan barang-barang dengan segel, tapi mungkin saya salah. Item yang disempurnakan melalui mundanity pura-pura akan terlihat seperti benda sehari-hari, sederhana dan sederhana. Untuk memanipulasi harta seperti itu dibutuhkan keterampilan khusus. Setelah saya menguasai metode ini, saya akan dapat memulihkan keilahian item. Petik 2. Pikiran itu memenuhi harapan Jiang Chen. Semakin dia mengeksplorasi ide itu, semakin besar kemungkinan dia menemukan ide itu. Ketika dia menempatkan dirinya pada posisi ayahnya, kemungkinan itu tampak lebih mungkin. Jika ayahnya meramalkan bencana yang menimpa pesawat surga dan berencana mengirimnya ke siklus reinkarnasi untuk menghindarinya, ayahnya pasti sudah membuat persiapan untuk masa depan. Harta ini harus menjadi rencana darurat. Untuk merahasiakannya, ayahnya tidak akan menyegel barang-barang yang sering dia gunakan atau harta karun terkenal dalam kesadaran Jiang Chen. Itu akan terlalu mudah dideteksi. Hanya orang yang sederhana yang bisa menipu orang lain. Mungkin bawahan ayahnya yang terpercaya pun tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Barang-barang yang tersembunyi dalam kesadaran Jiang Chen adalah benda sehari-hari dari kehidupan masa lalunya. Mereka semua tampak sangat biasa. Seorang penguasa biasa mendisiplinkannya, ikat pinggang, dan cermin. Tidak ada yang akan peduli tentang barang-barang yang hilang dalam bencana. Jika itu adalah harta karun yang terkenal dari pesawat surga, penghilangan mereka akan menimbulkan kecurigaan, tetapi ini tidak ada yang peduli. Jiang Chen senang, tumbuh semakin percaya diri dalam teorinya dan memutuskan untuk mengejar firasat. Dia bertukar pikiran tentang teknik pura-pura biasa dengan ayahnya. Karena itu,
dia tahu satu atau dua hal tentang cara mengaktifkan barang-barang tersebut. Itu sebenarnya lebih sulit daripada memanipulasi harta karun biasa. Mengetuk kembali ke keilahian benda duniawi yang pura-pura juga membutuhkan proses yang rumit. Namun begitu diaktifkan, harta itu akan sangat kuat. Lebih penting lagi, barang-barang yang tampaknya biasa sering bisa menangkap musuh lengah dalam pertempuran. Jiang Chen memulai eksperimennya. Untuk mengaktifkan benda duniawi yang pura-pura, dia harus terlebih dahulu berkomunikasi dengannya dengan sikap paling tenang, perlahan dan lembut, seperti seseorang menyalakan api untuk rebusan. Hasilnya ajaib ketika Verule perlahan mulai bereaksi. Jiang Chen gembira dengan gembira. Jadi dia menghabiskan 3 tahun mempelajari item dengan cara yang salah. Ayahnya adalah tuan yang hebat. Tidak ada yang akan mengambil barang-barang bahkan jika mereka terbuang di jalanan. Beberapa orang mungkin memberi mereka percobaan karena desain bagus mereka, tetapi tidak ada yang akan menganggap mereka serius begitu mereka merasakan kurangnya energi roh. Itulah yang membuat item disempurnakan dengan teknik yang sangat luar biasa. Sifat sejati mereka tersembunyi dengan baik. Jiang Chen terus meningkatkan intensitas pendekatannya. Lambat laun, ukuran surga mulai menunjukkan kekuatan luar biasa dari harta ilahi. Menggenggamnya memberi perasaan bahwa dunia ada di dalam tangannya. Dia terus berkomunikasi dengannya melalui kesadarannya. Measure of Heaven adalah item dengan banyak kegunaan. Ini dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan, dan yang lebih penting, ini adalah item dari kemampuan spasial. Dengan Verule sebagai media, seseorang dapat memampatkan ruang dan melompati jarak yang tak berujung besar. Pada puncaknya, Verule dapat memungkinkan pengguna untuk melompat ke pesawat lain. Sungguh barang yang sangat menantang dan menantang dari surga. Petik 2. Dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa yang biasa mendisiplinkan telapak tangannya di kehidupan masa lalunya akan menjadi benda yang bisa mengejutkan pesawat surgawi. Karena langit dan bumi yang jauh mungkin membentang. Demikian juga, hidup dan mati disamara untuk manusia. Petik 2. Dia akhirnya mengerti teks yang terukir di Verule. Dimurnikan sepenuhnya, ukuran surga bisa meniadakan semua jarak. Barang seperti itu ajaib bahkan oleh standar pesawat surgawi. Bahkan para peladang ilahi tidak dapat sepenuhnya meniadakan jarak, apalagi melompat dari satu pesawat ke pesawat lain. Memikirkan Verule itu akan sangat luar biasa. Jiang Chen menangani Verule dengan hati-hati. Dia hampir bisa merasakan kehangatan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kegembiraan yang luar biasa memenuhi dadanya hingga meledak. Sekarang, dia bisa yakin bahwa Verule, ikat pinggang, dan cermin itu adalah harta yang ditinggalkan ayahnya. Reinkarnasinya ke benua Divine Abyss pastilah bagian dari rencana ayahnya juga. Saya pikir reinkarnasi saya adalah hadiah dari takdir. Sekarang tampaknya hubungan antara semuanya bukan takdir, tetapi ayahku. Jiang Chen mendesah. Dengan pengetahuan tentang apa yang bisa dilakukan si Verule, dia tahu itu adalah barang berharga terbarunya. Dalam beberapa hal, itu bahkan lebih mengesankan daripada Great Velurium Torque. Ikat pinggang dan cermin tidak akan kalah, kan sekarang. Jiang Chen mendekati dua item dengan cara yang sama. Memang, mereka telah disempurnakan dengan teknik yang sama. Sabuk itu disebut tali naga sejati dari air dan api. Itu bisa menembakkan air dan serangan api dan membatasi musuh. Kekuatan penahannya sangat mengesankan. Setelah diaktifkan, tidak ada yang bisa lolos dari jebakan. Jiang Chen sangat senang. Tali itu menyerupai sifat-sifat Bewitching Lotus of Fire and Ice, tetapi sebagai item bidang surgawi, itu lebih unggul dalam segala hal. Kekuatan penahannya, terutama, membuat Lotus pucat dibandingkan. Perhatiannya beralih ke cermin. Dua item sebelumnya sangat luar biasa. Cermin itu pasti juga sesuatu yang lain. Comments for Chapter 2190. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2191. Bab 2191. Awan kesengsaraan. Jiang Chen segera membiasakan diri dengan item ketiga. Dia mengamati jejak-jejak kekuatan yang terpancar dari cermin. Beberapa karakter samar menghiasi bingkai. Pengamatan eksistensi. Cermin itu lebih menantang daripada bahkan obor Velurium Agung. Kilauannya bisa menerangi keberadaan apapun di pesawat. Tidak peduli ras apa yang menjadi target, bahkan jejak sekecil apapun yang tersisa akan mengekspos mereka apa adanya. Selain itu, cahaya yang dipancarkan dari cermin dapat menghancurkan pertahanan fisik. Kekuatan destruktif seperti itu sangat menginspirasi, untuk sedikitnya. Selain itu, satu hal yang menonjol tentang cermin adalah kemampuannya untuk mengekspos kelemahan musuh. Menangkap pantulan musuh di cermin akan mengungkap kelemahan dalam pertahanan mereka pada pengguna. Jiang Chen tertegun oleh apa yang mampu dilakukan cermin. Harta yang luar biasa seperti itu jarang terjadi bahkan di pesawat surga. Itu benar-benar layak terdaftar di peringkat surgawi. Dia menatap cermin dengan bodoh.
Dia tidak tahu harus berpikir apa. Ayahnya telah pergi di atas dan di luar dalam menyempurnakan item dari peringkat surgawi menjadi benda-benda yang tampak duniawi, menyembunyikan sifat asli mereka dengan sangat dalam. Pasti ada alasan bagi seseorang seperti ayahnya untuk berhati-hati. Tentunya bencana itu sangat serius dan musuh-musuhnya tangguh untuk menjamin kehati-hatian seperti itu. Bencana dari kehidupan masa lalu saya harus lebih suram daripada yang saya bayangkan. Petik 2. Menemukan penggunaan ketiga benda itu memberinya pemahaman yang lebih baik tentang upaya yang telah dilakukan ayahnya dalam mempersiapkannya untuk kehidupan ini. Di satu sisi, dia bersemangat untuk mengetahui niat ayahnya. Di sisi lain, dia khawatir tentang situasi ayahnya. Belum lama sejak dia bereinkarnasi setelah hancurnya pesawat surga. Namun, tidak ada yang tahu sudah berapa lama sejak kehancuran pesawat dan reinkarnasinya. Reinkarnasi bisa memakan waktu 1 ion, atau beberapa ion. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya beredar dalam kesadaran Jiang Chen. Dia melirik cermin dan mulai melihat itu. Ada beberapa energi yin samar di sekitar tengah dahinya, dan di atas kepalanya ada kabut merah yang aneh. Ini adalah awan kesusahan ilahi. Ini berarti dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Jantung Jiang Chen berdetak kencang, punggung dan dahinya berkeringat dingin. Dia telah dengan hati-hati mondar-mandir saat dia maju melalui alam ilahi untuk menghindari kesusahan, namun usahanya sia-sia. Warna awan menunjukkan bahwa kesengsaraan adalah kesepakatan yang dilakukan. Dia harus menghadapinya secara langsung. Menghindari masalah bukanlah pilihan. Ada lebih dari satu cara untuk menghadapi kesengsaraan ilahi. Yang paling umum adalah berjuang untuk bertahan hidup. Tentu saja, itu juga mungkin untuk menyelesaikan kesengsaraan secara pasif dengan pertemuan yang tepat. Kejadian seperti itu memperkuat kekayaan seorang kultivator, yang akan mengimbangi kesengsaraan ilahi yang akan datang, membatalkannya seluruhnya atau mengurangi intensitasnya. Namun solusi lain adalah dengan mengumpulkan karma baik. Setelah mencapai sesuatu yang memberikan karma yang cukup baik, kesengsaraan ilahi seorang kultivator sering kali hilang, atau setidaknya cukup melemahkan mereka untuk dengan mudah bertahan hidup. Ada logika cara hukum surgawi beroperasi. Jiang Chen percaya dia telah mengumpulkan sejumlah karma baik dengan apa yang telah dia lakukan untuk benua Divine Abyss, tapi itu tidak akan mengimbangi kesusahan yang akan datang. Hanya karma yang terakumulasi setelah seseorang merasakan kesusahan yang dapat melakukan itu. Setan menghadapi kesengsaraan iblis juga. Cara mereka menghadapi kesusahan adalah kebalikan dari kesusahan seorang manusia. Mereka tidak mengumpulkan karma yang baik. Bahkan, mereka terus melakukan kekejaman untuk menambah berat dosa mereka. Setan menjadi kejahatan besar, sementara para pembudidaya mengejar dao yang benar menjadi orang suci. Pengejaran mereka berbeda, tetapi jalan mereka bertemu pada akhirnya. Ketika mencapai puncak tertinggi, manusia dan setan mencapai kesempurnaan luar biasa dan menjadi penguasa dunia. Setelah kejutan singkat, Jiang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Dia sudah memikirkan kemungkinan kesengsaraan ilahi berkali-kali, jadi dia tidak terlalu panik. Dia akan menghadapi setiap tantangan secara proaktif, apapun itu. Setiap kultivator ilahi mungkin menghadapi kesengsaraan, tetapi itu bukan hambatan yang tidak dapat diatasi. Awan kesusahan memiliki warna yang aneh, yang mengatakan kepadanya kesusahan besar kemungkinan akan sulit. Namun, Jiang Chen memiliki keyakinan akan integritas dan kekayaan pengetahuannya. Dia berhenti berpikir terlalu banyak. Menyingkirkan 3 harta karun, ia memutuskan untuk mengakhiri budidaya pintu tertutup. Sudah 10 tahun penuh, dia merasa bahwa wilayah manusia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Realitas membuktikan bahwa dia benar. Urutan di 8 daerah atas telah hampir digulingkan, dan daerah menengah dan bawah sepenuhnya berubah juga. Faksi-faksi utama telah membagi dan menduduki bagian-bagian dari wilayah manusia. Istana Velurium, di sisi lain, tetap sama. Para pembudidaya tidak membungkuk begitu rendah untuk bergabung dengan perang teritorial. Mereka tetap keluar dari pertempuran tidak peduli seberapa sengit dunia luar berperang. Reaksi mereka yang menyendiri tampaknya menguatkan faksi-faksi lain, yang bertempur semakin keras tanpa mempedulikan konsekuensi. Secara total, hanya ada 16 faksi yang tersisa di wilayah manusia, yang membuatnya menjadi bukti betapa kuatnya perang teritorial. Jiang Chen mendengarkan briefing rakyatnya. Dia sama sekali tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Sudah menjadi sifat manusia untuk memperjuangkan tanah dan sumber daya. Dalam banyak kasus, apa yang mereka ambil sebenarnya tidak berguna bagi mereka, tetapi itu tidak akan menghentikan mereka. Mereka hanya tidak ingin orang lain memilikinya, apapun itu. Mo Hushuang menghela nafas. Tuan muda, beberapa faksi telah melakukan beberapa trik kotor untuk memperluas wilayah mereka selama dekade terakhir. Jiang Chen terkekeh. Tentu saja, begitulah sifat ekspansi. Petik 2, itu belum tentu benar, kata Mo Hushuang dengan serius.
beberapa faksi tetap berada dalam garis kesopanan. Meskipun wilayah mereka terus berkembang, sebagian besar waktu ekspansi adalah hasil dari faksi kecil yang secara sukarela bergabung dengan mereka. Ada perbedaan di sana. Petik 2. Oh, katakan, itu menggelitik minat Jiang Chen. Dia tidak terkejut bahwa faksi akan terlibat dalam perang teritorial, tetapi itu membuatnya penasaran bahwa ada faksi yang bertarung secara adil. Comments for Chapter 2191. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2192. Bab 2192. Diskusi membangun kembali Sekte Surga Crimson kuno. Salah satu contoh adalah Istana Pil Regal, kata Mou Shuang. Kepala istana dan Qi melarang anggota untuk terlibat dalam konflik internal. Dia mengatakan bahwa mengingat hubungan mendalam mereka dengan Velurium Capital, mereka tidak boleh melakukan apapun yang akan mempermalukan kita. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Itu adalah Dan Qi yang dia kenal. Kepala istana selalu menjadi orang yang berintegritas. Mengandung beberapa kecerdasan intelektual seorang sarjana, ia memiliki kebanggaan yang tidak semua orang mengerti. Apakah istana Pil Regal berada di belakang yang lain, kalau begitu? Tanya Jiang Chen. Dia telah menawarkan dukungan besar kepada Regal Pil Palace, memperlakukan mereka sebaik dia lakukan pada klan di Gunung Pifau Suci. Belum tentu, bahkan tanpa keterlibatan kita, klan bawahan kita tetap keluar dari pertarungan di bawah perintah Daoist Pifau. Itu membuat istana Pil Regal satu-satunya harapan bagi banyak faksi biasa. Demi mempertahankan diri, banyak dari faksi-faksi yang bertetangga di istana melemparkan diri mereka di bawah panji-panji sebagai ganti perlindungan. Bahkan, istana telah berkembang dengan jumlah yang layak. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Dengan tidak bersaing, dia tidak menemui persaingan. Kepala istana tahu apa yang dia lakukan. Petik 2. Mou Shuang tersenyum. Mungkin itu sifatnya. Kepala istana dan Qi mampu mencapai apa yang dimilikinya, meskipun berasal dari daerah-daerah yang lebih rendah, tidak hanya karena dukungan Anda, tetapi juga karena kebijaksanaan dan karakternya sendiri. Petik 2. Betul, baik Kepala Halace dan Qi dan Kaisar Pifau adalah pemimpin yang sangat saya hormati. Jiang Chen mengangguk. Bagaimana dengan faksi lain? Apa yang terjadi dengan mereka? Katakan padaku. Sekte Dewa Bulan dan Sekte Ninesun adalah dua faksi yang telah berkembang secara agresif. Sekte Ninesuns, khususnya, telah berselisih dengan Sekte Skysword berkali-kali. Petik 2. Sekte Dewa Bulan telah menaklukkan daerah besar di utara, termasuk daerah yang dimiliki oleh Pilvire City dan Kuil Chot Sublime. Istana Sungai Empyrean dipaksa ke wilayah kecil di timur laut. Mereka menjadi lebih buruk karena dipakai dalam perang wilayah. Petik 2. Bagaimana dengan pengadilan Cicada Surgawi? Mereka agak tenang karena mereka tidak tertarik untuk memperluas wilayah mereka. Sementara wilayah mereka belum tumbuh banyak, mereka juga belum diserbu. Pengadilan terobsesi dengan formasi saat ini. Setiap bagian dari tanah mereka dilindungi oleh formasi. Faksi biasa tidak berani menyerang mereka. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Dia tidak asing dengan faksi itu. Dia percaya bahwa bagian dari warisan istana berasal dari Ancient Crimson Heavens Sect. Meskipun mereka belum mendapatkan warisan penuh sekte kuno, mereka mempertahankan beberapa metode dan formasi. Perilaku pengadilan baru-baru ini tiba-tiba memenangkan Jiang Chen. Dalam masa kacau seperti itu, tidak mudah untuk tetap berada di dalam wilayah seseorang dan menahan diri untuk menaklukkan orang lain. Sebuah ide berakar dalam benaknya. Silakan undang Venerated Sky Soarer untuk pertemuan, Brother Wu Shuang, perintah Jiang Chen. Sky Soarer segera tiba, ekspresinya tidak ramah. Kamu benar-benar menikmati kedamaian dan ketenanganmu, Sekhead. Sudah 10 tahun, lihatlah seberapa besar kekacauan yang terjadi pada domain manusia. Petik 2. Jiang Chen menyeringai dan berkata dengan lemah, bagaimana kita tahu sifat alami semua orang tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertindak? Bagaimana kita mendapatkan ide yang jelas tentang sifat dari domain manusia? Petik 2. Yang dihormati Sky Soarer berhenti pendek. Ada kebijaksanaan besar dalam kata-kata Jiang Chen. Baiklah, mari kita kesampingkan itu, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Saya meminta Anda di sini untuk membahas warisan Sekte Crimson Heavens kuno. Itu menggelitik minat pria tua itu. Matanya berbinar. Bagus, kamu akhirnya sampai ke sana. Jiang Chen memberi isyarat pada orang tua itu untuk menenangkannya. Saya memiliki barang pusaka sekte kuno yang saya miliki. Namun, masalah terbesar yang dihadapi sekte ini adalah kurangnya tenaga kerja. Petik 2. Yang Mulia Sky Soarer mengangguk dengan sungguh-sungguh. Betul, kita harus mulai merekrut anggota. Di mana kita harus membangun kembali sekte. Kapan kita akan mulai membangun kembali? Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Sebenarnya, berdasarkan pengamatan saya selama bertahun-tahun,
tidak semua warisan sekte telah hilang. Satu faksi dalam domain manusia terkait erat dengan sekte Crimson kuno surga. Orang bisa mengatakan mereka memiliki garis keturunan yang sama. Petik 2. Apa? Desak pria tua itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Waktu tidak tepat. Jiang Chen mengangkat bahu. Sudah kubilang kita membutuhkan kekacauan ini di wilayah manusia untuk menunjukkan kepada kita sifat sebenarnya dari setiap faksi. Sekarang, jelas bagi kita faksi mana yang memiliki gambaran besar dalam pikiran, dan mana yang oportunis egois. Kami juga mendapatkan wawasan tentang apakah sebuah faksi dapat dipercaya, bukan? Petik 2. Yang mulia Sky Soarer berkedip lagi, terhenti oleh pandangan ke depan Jiang Chen. Baiklah, sekarang kamu sudah selesai dengan pengamatanmu. Apakah faksi tertentu itu dapat dipercaya? Itulah yang paling dia pedulikan. Selamat, fraksi telah melakukan untuk kepuasan saya. Pria muda itu menatap Sky Soarer dengan sungguh-sungguh. Sejujurnya, Yang Mulia Sky Soarer, aku berencana untuk membangun kembali sekte Crimson kuno surgawi atas faksi itu. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak keberatan. Namun, siapa yang akan menjadi kepala sekte? Sky Soarer langsung ke pokok permasalahan. Jiang Chen menghela nafas. Aku bisa mengambil peran itu sementara, atau mungkin kamu bisa melakukan kehormatan. Yang Mulia Sky Soarer menggelengkan kepalanya dengan agresif dan melambaikan tangannya sebagai penyangkalan. Tidak, aku tidak bisa. Saya seorang lelaki tua yang telah terperangkap selama 200.000 tahun. Otak saya tidak seperti dulu. Saya akan membuat kepala sekte miskin. Anda melakukannya, saya bisa. Namun, sekte kuno Crimson Heavens harus memupuk seorang penerus. Anda tidak akan keberatan dengan itu, kan? Petik 2. Sky Soarer menghela nafas. Kamu adalah orang yang pertama kali mendapatkan warisan, Jiang Chen. Apakah Anda kehilangan minat pada sekte karena Anda telah menjadi penguasa istana Velurium? Petik 2. Ekspresi Jiang Chen berubah serius. Suatu hari aku akan mewariskan mantel itu kepada orang lain juga. Saya hanyalah satu kandidat untuk setiap warisan domain manusia. Saya tidak akan tinggal di posisi yang sama selamanya. Saya menjadi pemimpin Velurium Capital hanya karena peran utamanya di zaman kuno memberinya lebih banyak pengaruh. Kamu pasti sudah memperhatikan itu juga, Yang Mulia Sky Soarer. Petik 2. Pria muda itu mengatakan yang sebenarnya. Sky Soarer tidak akan menyangkal itu. Baik, kamu benar. Saya punya satu permintaan. Selama Anda tetap sebagai kepala istana Velurium, Anda juga harus tetap sebagai kepala sekte Ancient Crimson Heavens Sect. Setelah Anda mengundurkan diri sebagai kepala istana, Anda kemudian bebas untuk menurunkan gelar kepala sekte juga. Petik 2. Jiang Chen menyeringai. Sepakat. Yang Mulia Sky Soarer bersantai dengan persetujuan siap Jiang Chen. Baiklah, mari kita periksa faksi yang kamu ajak bicara, oke. Comments for Chapter 2192. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2193. Bab 2193. Situasi saat ini dari pengadilan Cicadas Surgawi. Diskusi antara Jiang Chen dan Yang Mulia Sky Soarer berlangsung dengan sangat lancar. Ketidaksabaran yang terakhir mendorong yang pertama untuk tersenyum. Yang Mulia Sky Soarer, faksi ini adalah salah satu yang terbaik di 8 daerah atas. Setelah beberapa tahun terakhir pembangunan, mereka tidak ragu-ragu mengalami kemajuan juga. Menggunakan mereka sebagai dasar untuk kuno Crimson Heavens Sekte adalah proposal win-win. Ah ya, bagaimana dengan formasi master yang kamu latih ketika kita memperbaiki formasi hebat? Berapa banyak yang tersisa? Saya memecat sebagian besar dari mereka. Orang-orang yang sangat berbakat dan kuat secara moral diizinkan untuk tinggal dan sangat loyal kepada saya sekarang. Petik 2. Baik sekali. Kualitas daripada kuantitas adalah sikap yang benar untuk diambil. Kami terlalu terburu-buru ketika kami mengumpulkan mereka di tempat pertama, dan pilihan Anda setelah itu berarti bahwa orang-orang yang pernah tinggal dapat dilatih secara serius. Namun, melipatnya ke dalam sekte akan membutuhkan keseimbangan untuk Anda pegang. Petik 2. Yang Mulia Sky Soarer mengangguk setelah beberapa saat mempertimbangkan dengan serius. Memang, keseimbangan harus dicapai. Saya tahu seorang master formasi bernama Wang Suetong, dengan siapa saya berhubungan baik. Saya ingin meminta Anda untuk merawatnya, dia seseorang yang layak untuk diajar. Petik 2. Jiang Chen telah berkenalan dengan Wang Suetong di Pilvire City. Pria itu bergabung dengannya setelah itu karena berbagai alasan. Dia adalah tangan yang cekatan di Pildao serta teman Su Huanzhen. Jika dia ditempatkan di posisi penting, dia mungkin bisa berfungsi sebagai pelumas antara dua kelompok yang berbeda. Pemulihan pembuluh darah roh telah mengubah domain manusia secara mendasar. Setiap sekte mendapat manfaat dari acara tersebut.
Situasi dalam domain manusia telah mengalami perubahan tak terduga. Faksi kira-kira setara satu sama lain sebelum tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Beberapa faksi tumbuh secara eksponensial dalam sumber daya, kekuatan, dan ambisi. Yang lain lebih konservatif. Mereka tetap diam dan menghindari konflik, yang berarti mereka menuai lebih sedikit manfaat yang sesuai. Pengadilan Cicadas Surga ada di yang terakhir. Selama dekade terakhir, ia dengan rajin mempertahankan wilayahnya sendiri daripada memperluas. Itu tidak berusaha untuk menaklukkan atau menindas orang lain. Bahkan, Kepala Sekte Su Huanzhen telah memerintahkan bahwa anggotanya tidak diizinkan meninggalkan tanahnya tanpa izin, terutama untuk tidak mencungkil atau merampok orang luar yang tidak bersalah. Dia secara pribadi akan mengusir siapapun yang tidak menaati perintah ini. Seorang pemimpin yang menentukan dalam haknya sendiri, dia melaksanakan peraturannya untuk surat itu. Dua penatua yang menundukkan sebuah faksi kecil masing-masing untuk mereka sendiri secara rahasia segera diberhentikan ketika dia tahu. Itu telah menyebabkan keributan yang signifikan di dalam sekte pada saat itu. Beberapa mendukungnya sementara yang lain mengeluh secara pribadi, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakan keputusannya. Dalam hal ini, otoritasnya jelas. Selain itu, Su Huanzhen mencurahkan seluruh waktunya untuk menyiapkan formasi serta mencari dan memperbaiki yang kuno. Tampak membosankan di permukaan, tetapi dia mengejarnya tanpa lelah. Meskipun tidak ada keuntungan besar yang diperoleh setelah satu dekade, semua orang harus mengakui bahwa Istana Cicadas Surgawi jelas merupakan faksi tingkat pertama yang paling terlindungi dengan baik. Suatu hari, dia merasakan sesuatu dalam meditasinya. Ketika dia membuka matanya, dia mendengar nyanyian seekor murai di luar kediamannya. Berkat apa yang menanti pengadilan Cicadas Surgawi? Sekte Kepala, seorang bawahan melaporkan dari luar. Kepala Pengadilan Xia dan beberapa tetua meminta audiensi. Sepertinya ada keadaan darurat. Petik 2. Mendengar ini, Su Huanzhen keluar untuk menemui mereka. Salam kepada pemimpin sekte. Salah satu eksekutif paling segar di Pengadilan Cicadas Surgawi, Kepala Pengadilan Xia telah berhubungan dengan Jiang Chen di masa lalu. Para tetua yang hadir adalah pilar sekte, satu dan semua. Kamu belum datang menemuiku selama beberapa bulan, Su Huanzhen tersenyum. Pasti ada sesuatu yang penting untuk menarikmu ke sini hari ini, ya. Kepala Pengadilan Xia menghela nafas pelan. Sekte Kepala, Sekte Yuskaiswat besar telah mengirimkan permintaan aliansi untuk ketiga kalinya. Kepala Sekte Han Qianzhan memohon Anda untuk bepergian ke sana. Petik 2. Su Huanzhen mempertahankan senyumnya. Kepala Sekte Qianzhan tidak bisa mempertahankan ketenangannya lebih lama, ya. The Great Yuskaiswat Sect dan Ninesun Sky Sect telah bertukar pukulan untuk sementara waktu. Petik 2. Ninesuns bersalah. Kepala Pengadilan Xia jelas bias terhadap Sekte Skyswat. Jika bukan karena ekspansionisme sembrono mereka, Sekte Kepala Han tidak akan setengah marah. Su Huanzhen terus tersenyum daripada berkomentar. Sekte Kepala, seorang tetua menyela, kami selalu dekat dengan Sekte Yuskaiswat besar. Kami adalah sekutu ketika kami berdua mendukung Velurium Capital, misalnya. Kepala Sekte Han hanya menyarankan agar kita melanjutkan aliansi kita sejak saat itu. Kenapa kamu mengabaikannya? Petik 2. Tidak ada yang bisa mengerti ini. Setiap faksi tingkat pertama dalam domain manusia memperbesar dirinya dengan gila. Sekte Ninesun Langit dan Sekte Dewa Bulan adalah contoh yang sangat mengerikan. Ninesun telah mengkonsumsi sebagian besar wilayah Sekte Naga Langit serta ibu kota abadi. Bahkan, mereka hampir berada di perbatasan Skyswat Sekte, karena itu ketidaksenangan Han Qianzhan. Sekte Ninesun Sky menjalankan bisnisnya sedemikian rupa sehingga Great Yuskaiswat Sekte hampir tidak bisa menahan lagi. Kedua sekte telah pada istilah hangat sebelumnya. Perilaku agresif di pihak seseorang akan mengarah pada kejijian dan kewaspadaan pihak lain. Konflik-konflik kecil berkembang menjadi dendam besar, dengan pertempuran yang tak berkesudahan di antara keduanya. Karena Ninesun Sky Sekte tampaknya menyalip Sekte Skyswat dalam momentumnya, yang terakhir menjadi sangat cemas. Mereka tidak bisa meminta bantuan dari Istana Velurium sekarang, bukan? Kurangnya pengumuman dari sana bisa berarti izin diam-diam. Dengan demikian, Han Qianzhan merasa lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Inilah sebabnya dia memikirkan aliansi dengan Istana Jangkrik Surgawi. Kedua sekte yang bersatu tidak akan memiliki masalah melawan Sekte Ninesun Sky. Sayangnya, Su Huanzhen tetap sepenuhnya pasif terhadap saran tersebut, dan memilih untuk tidak berpartisipasi. The Skyswat Sect bukan satu-satunya yang tidak bahagia. Beberapa orang internal Pengadilan Cicadas Surgawi merasakan ketidakpuasan yang sama. Banyak di sekte berpikir bahwa jika mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan diri, mereka tidak akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Comments for Chapter 2193.
Sekian dulu video hari ini. Untuk selanjutnya, teman-teman gak usah komentar ataupun subscribe. Thank you. Capek gua kok, yang lihat banyak, yang subscribe habis. Ini lucu sih, bangsat banget gak? See you next time, and bye-bye. Skip, bercanda gua barusan. Dan lagi, jangan lupa di-share guys.